Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum awwalu yaumin min syahri dzul hijjah 1444. Fa insyaallah nahnu sanalqa dars fi su'al jawab, falyatafaddal li ikhwanina an yaqra'a as-su'al. Bismillah, soal jawab edisi hari Selasa 20 Juni 2023 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak izin mau bertanya, apa hukum membayar denda yang diterapkan kepada pihak sekolah sebagai sanksi kepada murid yang melanggar peraturan sekolah? Misalnya, yang pertama, bila berlari-lari dalam ruangan kelas dan tidak disiplin akan didenda membayar uang Rp2.000, ditambah iqab seperti membersihkan kamar mandi atau yang lainnya. Soal yang kedua, bila melanggar peraturan lagi, membayar denda akan ditambah sejumlah Rp4.000. Yang ketiga, bila alat tulis atau perlengkapan lain seperti botol air minum yang tergeletak sembarangan di sekolah akan disita pihak sekolah dan saat mau diambil membayar denda sebesar Rp2.000. Apa hukum denda yang seperti ini dalam syariat Ustaz? Syukran katsiran, jazakumullahu khairan Ustaz. Bismillah. Pertanyaan yang diberikan oleh akhuna tentang permasalahan mengambil iqab dengan uang. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka berpendapat jumhur ulama minhum al-a'immah al-arba'ah seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dan bahkan dari kelompok yang lain, dari kelompok Az-Zahiriyah seperti Daud Az-Zahiri yang dipopulerkan oleh Imam Ibnu Hazm. Maka mereka mengatakan bahwa at-ta'ziz ataupun ta'qib bi akhdil mal la yajuz. Tidak boleh mengambil uang sebagai iqab bagi pelanggaran sesuatu. Kemudian mereka beristidlal dengan al-adillah baik di Al-Quran ataupun di Sunnah tentang asal dari al-iqab al-badaniyah, bahwa asal dari iqab untuk mendidik anak, bahkan mendidik istri, di mana istri membuat masalah, membuat fitnah, maka diberikan iqab kepada badan. Maka cukup di dalam ayat Al-Quran pendalilannya iqab kepada badan kepada istri yang memang istri ini tidak punya adab, istri yang membuat fitnah. Imra'ah taf'al fitnah li zawjiha fa hunaka iqab al-badaniyah bidarb wa kadzalika bil hajr wa kadzalika bil wa'id asyadid, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, di mana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa laki-laki itu adalah qawwamun, pemimpin-pemimpin bagi para wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian bagi laki-laki dari perempuan-perempuan itu, di mana laki-laki
menafkahkan laki-laki yungfiku azwajahum lisukna, diberikan rumah, wa kadzalika lil malabis walil aql yaumian aql. Fal'an yauminal ayam imra'ah taf'al fitnah li zawjiha mimma yata'allaq bi da'wah au mimma yata'allaq bi ay gharadin minad dunya, dari perkara duniawi atau perkara ibadah atau perkara dakwah. Maka disebutkan wallati takhafuna nusuzahunna, maka jika ditakutkan perempuan itu membuat fitnah dan dikhawatirkan nusuz, menyelisihi syariat yang jelas membuat fitnah baik perkara dunia ataupun perkara syariah, di pertama harus fa'iduhunna, maka dinasehati dengan keras bahwa itu adalah salah. Kemudian diulangi lagi, hakada dakwah ta'akhir qalil ma fi muskilah, ta'akhir qalil li ajli soal jawab atau li ajli ba'da durus abwab tawilah ma fi muskilah. Maka terus diulang, idan fahjuruhunna, dihajar. Wa idza kana al-hajr la yanfa wala mau'idah wa tanbih asyadid la yanfa, fa Allah yaqul wadribuhunna. Maka dari ayat ini, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Maka 3 perkara di sini untuk perempuan yang tidak mempunyai adab. Yang pertama adalah dengan wa'id syadid, diperingati dengan keras. Kemudian yang kedua, jika masih wahjuruhunna fil madaji', maka jauhilah dia, tidak diberikan kenikmatan dari yang dia inginkan dari kenikmatan maknawiyah ataupun sedekah batiniyah, dijauhkan dari tempat tidurnya. Dan ini adalah iqab yang berat bagi mereka, apalagi yang mempunyai istri yang lebih dari 1 suaminya, penghinaan yang besar. Dan yang ketiga, jika masih mempermasalahkan permasalahan di dalam dakwah atau permasalahan dunia, bahkan lebih besar lagi fitnahnya, maka wadribuhunna, dipukul. Boleh memukul istri. Maka peraturan yang masuk kepada ART dan sebagainya itu perlu dilihat. Kalau memang dia itu seperti di dalam ayat Al-Quran, boleh dipukul, tetapi pukulannya yang tidak memberikan adab, maka boleh. Syahidnya di sini fi qoulihi ta'ala hunaka ukubat, yang mana tidak kembali kepada uang. Disebutkan fa'iduhunna, dinasihati dengan keras, awas kalau anti melaksanakan demikian lagi, awas. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', tidak dihubungi, biarkan dia tidur di soleh dan kita di kamar. Alhamdulillah enggak disuruh tidur di kamar mandi. Dan yang ketiga, setelah dihajar, wadribuhunna, agar dipukul. Maka hubungan suami istri yang terus menerus, dan bisa jadi bagi istri ada perbuatan yang tidak baik, baik berhubungan dengan agama, dengan dakwah, ataupun bahkan dengan perkara dunia, maka tidak diperintah oleh Allah, ambillah uang belanjanya, kembali kepada uang. Nanti jika bikin muskilah, dikurangi uang belanja, 1 bulan dikasih uang belanja 2 juta, maka dipotong 500
Kemudian berulang lagi, ya sudah dipotong 1 juta. Jadi 1 bulan hanya 1 juta untuk anti. Tidak ada di dalam Al-Quran. Maka ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan iqab dengan uang itu tidak ada landasannya seperti ucapan jumhur. Dan juga di sana ditakutkan jika atau nanti pembahasannya pendalilan dari Al-Quran telah selesai, pendalilan di dalam hadis juga. Maka di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Daud ibnu Sawar an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jiddihi. Maka di sini silsilah Amr ibnu Shu'aib an abihi an jiddihi, ujungnya kepada siapa sahabat kalau Amr bin Shu'aib an abihi an jiddihi? An sahabiman Abdullah ibni Amr ibni al-As. Ta'akhartum, terlambat jawabnya, jawab sendiri. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muru sibyanakum bis shalah idza balagu sab'an. Intabihu banat wal aulad idza balagu sab'an. Maka diperintah keras, punya putri, punya anak sudah 7 tahun tidak sholat berjamaah di masjid atau bahkan di rumah, maka mulai diperintahkan. Kemudian wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Maka pukullah jika sudah mencapai 10 tahun. Syahidnya di sini dipukul. Sudah mencapai 10 tahun belum sholat, tapi kan belum balik. Balik kan batas usia 15, atau belum mencapai 15 masih 13, bahkan masih 12 tapi sudah haid atau sudah wet dream, mimpi basah. Maka di sini sudah harus wajib lagi hukumnya. Maka syahidnya di sini pendidikan Nabi kepada anak-anak kita agar memerintahkan sholat di usia 7 tahun. Namun jika telah mencapai 10 tahun, agar dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Kemudian pisahkan jika sudah balik dari tempat tidur. Maka tidak pantas seorang anak-anak laki dengan perempuan masih tidur dengan kakaknya, adiknya yang perempuan. Padahal punya kamar, dibuatkan kamar oleh bapaknya, kamarnya jadi kamar kura-kura. Kamarnya jadi kamar kucing. Lalu dianya tidur dengan adiknya perempuan, kakaknya perempuan, maka ini tidak pantas. Sudah besar. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, jika telah mencapai 10 tahun fadribuhum, maka diperintah untuk dipukul. Dan di sini bisa juga Nabi mengatakan untuk iqab dengan mal. Namun Nabi tidak menginginkan, sehingga tidak disyariatkan oleh Nabi, cukup dipukul. Maka kalau dikembalikan kepada harta, misalnya dikurangi jajannya. Biasanya dikasih jajan setiap hari 5.000, maka dikurangi. Jadi setiap hari 1.000 sampai dia salat. Setiap hari 1.000, berarti sebulan hanya 30.000. 30.000. Biasanya 5.000 sehari jadi 15.000. Kenapa? Karena tidak mau sholat, diambil hartanya, dikurangi hartanya. Ini bisa saja. Namun Nabi Muhammad SAW di hadis ini wadribuhum, cukup dengan dipukul tanpa diambil uangnya. Dan juga Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Maka 3 perkara. Jika dia dalam keadaan salah dan terus terulang, maka mulai diberikan peringatan keras.
awas kalau terulang. Diulangi lagi, ya sudah, kamu tidur sana di sofa sendirian. Kemudian yang ketiga, dipukul. Maka di sini bisa jadi padahal bagi suami untuk mengambil harta dari istrinya, dikurangi uang belanja dan sebagainya. Namun dikurangi uang belanja, nanti anak-anaknya kasihan makannya jadi pas-pasan. Maka oleh sebab itu permasalahan uang tidak disebutkan kepada iqab di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bahkan para jumhur ulama memikirkan sisi lain. Dalam permasalahan iqab sedikit-sedikit fulus, sedikit-sedikit had, bayar uang, bayar denda. Nanti justru prakteknya orang yang menjadi penjaga keamanan malah ngambil fulus. Dikit-dikit melanggar had fulus. Ini lagi bokek si satpam melihat santri-santri yang ada satpamnya ya. Melihat santri-santri buang sampah sembarangan, had fulus. Lari ke sakunya. Karena rokoknya udah habis. Maka bisa jadi lari seperti ini, disebutkan oleh para ulama beristidlal dengan ucapan Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan itu prakteknya. Kita tidak menyinggung siapa-siapa, namun prakteknya kalau lagi tanggal 24, 25, 26, 27 kembang kempis, tinggal main-main aja. Melanggar. Gak usah dimasukkan. Melanggar. Akhirnya uang. Dan uang. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Akhirnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jika iqab sedikit-sedikit uang, akhirnya dijadikan mata pencaharian tambahan. Di saat tanggal tua, ya sudah, tinggal minta orang-orang yang melanggar. Yang melanggarnya ringan pun knalpotnya knalpot racing. Di daerahnya, di daerah Mas Raya dia tidak dilarang. Pas lampu merah, kemudian dia agak terlambat, digas sedikit, rong. Nah, sini. Fulus. Maka akhirnya masuk kepada ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka dari perkara inilah jumhur mengatakan tidak boleh untuk memberikan iqab dengan fulus, diambil uangnya. Dan berpendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan muridnya Ibnul Qayyim, boleh. Dan ini disebutkan oleh para ulama, bahkan mereka berkata yajuz ta'ziz bi akhdil mal idza ra'al wulatal amr anna hada yuhaqqiq al maslahah. Maka boleh kita membayarnya jika memang diperintahkan oleh waliul amr dan itu untuk maslahah, maka ini kita jawab ini perkara yang lain. Maksudnya bagaimana? Di sini sudah menjadi pemerintah dari undang-undang mereka. Maka di sini kita tidak bisa merubah sebagai rakyat. Ya sudah, yang melanggar tidak menggunakan demikian dan demikian dari kendaraannya, maka akan didenda. Maka sudah, ikut saja. Ini lain lagi permasalahannya min bab atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita mengikuti ketaatan kepada pemerintah di saat kita salah, apalagi didenda, membayar uang, dan juga disidang dan sebagainya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, jika memang diperintahkan oleh pemerintah ya sudah ikut. Dan agar terjadi maslahah dengan mudah. Maka ini kita katakan tidak apa-apa jika memang diputuskan oleh pemerintah. Namun maksud pertanyaan di sini hanya sekedar seorang tua kepada anak, ataupun seorang guru kepada muridnya, atau seorang mudir kepada
murid-muridnya yang ada di pondok. Maka santri-santri yang tidak sholat ketinggalan, dibangunkan susah, maka diiqab. Atau yang biasa masbuker, sudah tahu dia mendengar adzan, masih main-main, setelah iqamatis shalah baru luncat seperti bajing. Bahkan kebalik sarungnya jadi lutung ka sarung. Akhirnya masbuk. Nah, di sini diberi iqab. Apa iqabnya? Suruh bayar 5.000. Kayaknya tidak pantas di pondok kita. Sudah pondok kita gratis. Maaf, banyak yang tidak bayar, banyak yang bayarnya juga setengah. Uang jajan pas-pasan, habis gitu masbuk, bayar 5.000. Dari mana 5.000? Alhasil, iqab seperti ini lebih baik ditinggalkan dari pertanyaan yang ada di mana di ma'had dijadikan iqab, lebih baik ditinggalkan, cukup dengan iqab badan. Jika itu juga sudah memang terpaksa, bisa diiqab badan, dipukul, tapi bukan pukul yang mubarrih, dipukul dengan lidi yang kecil, hanya sekedar membuat malu dan sebagainya. Adapun dengan meminta uang ditakutkan tadi masuk kepada perkara wala ta'kulu amwalakum bil batil, sehingga dari orang-orang yang menjaga keamanan di sini melihat orang ini melempar, 2.000 masuk saku. Dilihat lagi, sana ada santri makan belaratan tidak dibersihkan, 2.000. Enak aja ini satpam, 2.000. Akhirnya dia bisa naik haji dengan cepat. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan dari pertanyaan pertama. Karena di sini apa hukum membayar denda yang diterapkan oleh pihak sekolah? Maksudnya oleh ma'had tertentu, terutama ma'had, karena yang bertanya juga mungkin menyimpan anaknya di ma'had tertentu. Karena kalau di sekolah yang kita ketahui dulu, senior high school, junior high school, tidak ada seperti ini. Yang jelas ini ketetapan dari mudir pondok misalnya, maka kita katakan lebih baik menjauhkan perkara seperti ini. Karena bisa menyebabkan tadi akhadal amwal bil batil. Dan Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil harta-harta dari saudara kalian dengan cara yang batil. Ini kan enggak batil, tapi ini kan iqab. Pertamanya seperti itu, seperti yang lain, iqab diambil uang. Namun lama-lama akhirnya si penjaga keamanan ini kantong kempes di rumahnya dituntut terus, bang beliin sate kalau pulang, bang beliin rendang kalau pulang. Tanggal 24 masih 6 hari lagi minta ini minta itu. Ya udah akhirnya dia cari-cari. Ada yang melaksanakan demikian. Sini. Dan dia nongkrong di depan dari PC komputer yang ada mungkin 20 kamera. Dia teliti dari 20 titik kamera. Mana ada mukhalafah? Ini ada santri nih mendekati kamera nomor 4. Dia melaksanakan mukhalafah, 2.000 lumayan. Langsung dipanggil. Di kamera nomor 4 kau demikian-demikian. 4.000, 2.000. Akhirnya menjadi masuk kepada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah ucapan jumhur. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan dari soal yang pertama.